yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah. Ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Christian Adi Pamungkas dalam program Injil dalam Melodi. Saudara-saudara, lagu yang baru saja saya nyanyikan berjudul Ya Kasih yang Merangkulku dari Kidung Jemaat 366. Kata-kata di dalam syair nyanyian ini sungguh mengandung perasaan yang sangat mendalam, saudara. Pada bait 1 misalnya dikatakan kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah. Kita dapat membayangkan bagaimana penggunaan kata atau pemaknaan kata di dalamnya, ya. Kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah pada bait yang ke-1. Saudara, syair ini ditulis oleh seorang yang buta. Dan sebagaimana dicatat oleh pengarangnya sendiri, dia mengatakan bahwa lagu ini adalah buah penderitaan yang cukup mendalam. Dia adalah George Matheson, pencipta lagu Ya Kasih yang Merangkulku, lahir tahun 1842. Semasa kanak-kanak, saudara-saudara, penglihatannya sangat buruk. Dan ketika awal masuk universitas di Glasgow, ia mendapati dirinya penglihatannya semakin mundur, semakin memburuk. Dan saat ia hendak berniat melanjutkan studi pasca sarjana di bidang Christian Ministry, dia menjadi buta total. Namun demikian, saudara, studinya tetap berlanjut. George Matheson tidak sendiri, saudara. Adik perempuannya pun memberikan dukungan kepada Matheson dengan ikut belajar bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani untuk mendampingi Matheson dalam studi teologinya. Adik perempuannya ini melakukan dengan setia mendampingi kakaknya. Namun, semangat Matheson pun akhirnya mulai runtuh ketika tunangannya enggan menikah dengan seorang buta. Kita dapat membayangkan betapa hancur hatinya ketika orang yang dikasihinya memutuskan untuk memutuskan relasi, tidak melanjutkan pertunangannya dengan alasan karena Matheson buta. Akhirnya Matheson tidak pernah menikah dalam hidupnya, dan semua rasa sakit akibat penolakan itu tidak pernah benar-benar hilang dari dalam hatinya. Namun saudara-saudara, beberapa tahun kemudian saudara perempuannya yang senantiasa mendampingi dirinya menghampiri dia dan menyampaikan rencana pertunangannya. Tentu Matheson sangat senang mendengar berita itu, sekaligus pikirannya terbawa pada rasa sakitnya sendiri, saudara. Dia pun menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Atas pengalamannya itulah dia menuliskan sebuah hymn yang berjudul A Love That Will Not Let Me Go, atau dalam bahasa Indonesia, Ya Kasih yang Merangkulku, tepat pada tanggal 6 Juni 1882. Jadi kita dapat menyaksikan bahwa kisah lagu ini, nyanyian ini ditulis dari buah rasa sakit hati, juga mungkin senang karena ketika Matheson mendengar rencana pertunangan adiknya. Bayangkan, saudara, ketika rasa senang dan rasa duka itu bercampur menjadi satu. Tetapi yang dirasakan oleh Matheson adalah keterpurukan penderitaannya. Apa yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1882 ketika ia akhirnya menciptakan lagu atau menciptakan syair ini? Pada waktu itu, saudara, Matheson sendirian di rumah. Dan hari itu adiknya menikah dan seluruh keluarga menginap di Glasgow. Sekali lagi Matheson sendirian di rumah. Terjadilah sesuatu pada dirinya ketika itu, timbul perasaan sedih yang amat sangat dalam gitu ya, sukar untuk dijelaskan. Mungkin
Pernahkah di antara kita yang merasakan demikian, saudara? Kita merasakan keterpurukan, sedih yang sangat begitu dalam yang sulit dikatakan dengan kata-kata, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan lagu yang kita bahas hari ini, Ya Kasih Yang Merangkulku, adalah syairnya itu hasil dari penderitaan, keterpurukan dan rasa sedih itu. Dalam sebuah catatan, saudara, George Matheson mengatakan seperti ini. Syair itu jadi dalam waktu kurang lebih 5 menit. Waktu kurang lebih 5 menit saja dan tidak perlu saya perbaiki lagi. Padahal saya bukan ahli irama. Tidak pernah saya berhasil menulis syair seperti itu lagi. Kemudian syair tersebut dimuat dalam majalah gereja dan 1 tahun kemudian Komisi Musik Gereja di Skotlandia meminta Albert Pease, saudara, tahun 1885, pemain organ yang sangat handal, untuk mengarang melodinya. Kemudian Albert Pease sendiri mencatat seperti ini, saudara. Syair ini sungguh menyentuh hati saya dan lahirlah melodi yang saat itu juga indah bersanding dengan syair itu. Itulah penggalan kisah di balik kidung Ya Kasih Yang Merangkulku. Sebuah lagu yang sangat dalam, syairnya dalam dan melodi lagunya pun dalam. Mari kita lihat saudara, bait demi bait dalam lagu ini. Di bait yang pertama tadi dikatakan, Ya Kasih Yang Merangkulku. Bayangkan saudara, dalam keteduhan, dalam kesendirian dengan irama melodi lagu yang begitu syahdu. Ya Kasih Yang Merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Lagu atau syair yang seperti memberikan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan sang sumber rahmat, agar diri si penyair, si penyanyi itu bertambah murni. Di bait yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap. Syair ini hendak menyimbolkan atau menggambarkan Tuhan sebagai cahaya yang terang benderang, sebagai penyuluh, sebagai obor di jalan yang gelap, obor hati yang remang. Dan bagaimana hidup kita ingin tersulut oleh sang terang itu, sang suluh obor itu kepada Kristus, kepada Tuhan, agar hidup kita, agar hati kita pun juga bertambah terang. Dan di bait yang ketiga dikatakan, Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Ini adalah sebuah doa sekaligus keyakinan kepada sang sukacita, Tuhan sang sukacita yang penuh itu. Di mana sang pemohon, sang penyair menyatakan bahwa di balik tangis dan erang dan kesedihan itu, dia yakin bahwa setelah gelap akan bersinar surya yang terang. Saudara-saudara, akhirnya lagu ini menginspirasi setiap kita di dalam kesedihan, dalam erang, dalam tangis, dalam keterpurukan, dalam situasi yang kita down atau kita pun dalam tangisan. Lagu ini mengajak kita bahwa di dalam keteduhan, di dalam keheningan, Kristus, Allah Sang Kasih itu memeluk kita, merangkul kita. Dan Dia pun senantiasa ada sebagai terang, sebagai suluh yang memimpin jalan kita yang mungkin kita jalani ini berat atau gelap. Tetapi di sini kita diajak untuk menyulutkan atau ikut memberi diri kepada Tuhan, supaya api dari Tuhan, terang dari Tuhan itu juga boleh menyala di dalam hati kita. 1 Tawarik 21 ayat 13 berkata demikian, Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Mungkin dalam perjalanan hidup kita bisa jatuh, kita bisa patah, kita bisa
down. Tetapi bersamaan dengan itu biarlah diri kita pun juga jatuh ke dalam tangan Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar. George Matheson mendapati cinta yang tidak meninggalkan bahkan di saat-saat tergelap hidupnya. Demikian pun dengan kita saudara-saudara. Kita pun juga mendapati cinta yang tidak akan meninggalkan kita bahkan di saat-saat hidup kita yang paling gelap. Tuhan menyertai kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.